Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan untuk itu mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Halo Apa Kabar dan disambung dengan Roti dan Mentega. Sekolah minggu pada hari ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami sangat bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dari banyak kesibukan, entah bermain maupun tugas apapun, kami diizinkan Tuhan untuk mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Mari terus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir agar berjalan dengan baik. Kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati juga kami anak-anak yang akan mendengarkan, kakak yang juga akan menyampaikan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam anak-Mu kami datang dan berdoa. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 di bawah perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, kerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka mulai tercengang-cengkang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Median, Elam, dan dulu dalam Mesopotamia, Yudea dan Kapodia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma.
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengung-cengkang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita diciptakan dengan berbagai perbedaan. Salah satunya, kita berbeda suku. Contohnya, di Nusa Tenggara Timur ada suku Sabu, suku Timor, suku Alor, Sumba, Flores, dan Rote. Nah, adik-adik, masing-masing suku ini memiliki bahasa daerahnya. Tapi, kita semua disatukan oleh bahasa Indonesia. Coba adik-adik pikirkan, jika bahasa Indonesia tidak ada dalam kehidupan kita. Tentunya, yang dapat berkomunikasi ialah orang yang berasal dari satu suku yang sama. Dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, diceritakan tentang suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Dan hal itu berdampak luar biasa dalam kehidupan para muridnya. Ketika semua orang percaya sedang berkumpul pada hari Pentakosta, turun dari langit bunyi seperti tiupan angin keras, dan kemudian tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan kemudian hinggap kepada mereka. Mereka pun lalu dipenuhi oleh Roh Kudus dan dapat berkata-kata dengan bahasa yang berbeda-beda. Roh Kudus membuat mereka dapat berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda agar mereka dapat menyampaikan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Adik-adik, dari bacaan firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk mensyukuri perbedaan suku dan bahasa yang kita miliki. Dengan hadirnya Roh Kudus, kita diperlengkapi untuk terus memberitakan firman Tuhan di tengah perbedaan tersebut. Kita juga diberikan bahasa Indonesia untuk mempermudah kita berinteraksi dan memberitakan firman Tuhan. Tapi jangan lupa, bahasa daerah kita tetap harus dilestarikan. Sebagai anak Tuhan, mari kita menggunakan bahasa dengan baik. Entah itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita masing-masing sebagai sarana untuk menceritakan kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, hari ini sebagai orang Kristen, kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari di mana janji pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid dan kita semua digenapi. Selamat merayakan hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus membuat adik-adik dapat mengerti dan dapat menyampaikan firman Tuhan dimanapun adik-adik berada. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Api Roh Suci, dan disambung dengan Yesus cinta semua anak.
adik-adik semua, sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian yang berkata, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita semua sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa, kami bersyukur atas begitu banyak berkat yang sudah Tuhan Yesus beri di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa bersekolah minggu walaupun sekolah minggu kami masih dari rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau akan terus menyertai kami. Kiranya firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi pelita bagi jalan kami dan dapat membimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan akan Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau menciptakan berbagai perbedaan atas kami. Tapi Engkau juga mencurahkan Roh Kudus pada kami, agar kami dapat terus memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Bapa manis yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya apa yang kami beri ini Bapa dapat berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami saat ini datang juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang menemui hari ulang tahun mereka di minggu yang lalu. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu Bapa, tapi kami yakin dan percaya Bapa, pertambahan 1 tahun lagi usia mereka bukan karena kuat dan hebat mereka, tapi karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan mereka. Kiranya melalui pertambahan usia ini, mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, dapat mengasihi sesama, terutama mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa bagi teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus menjamah mereka, memulihkan mereka melalui obat-obatan yang mereka konsumsi Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus tolong memberikan kami semangat agar kami terus bersekolah minggu dengan rajin di rumah Bapa. Tuhan, kami akan memasuki minggu yang baru. Kiranya Bapa, kami terus memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kiranya dalam setiap langkah kehidupan kami, Engkau selalu beserta kami, Engkau selalu melindungi kami semua. Memberkati kami semua Tuhan Yesus dalam segala pergumulan kami masing-masing. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, dengar dan sambut doa kami, karena hanya dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sahabat anak-anak, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Wouldn't I be best of God? Yeah.
Demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar aktivitas yang sudah diberikan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Wisneno no kaki. Shalom.